Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irit Abdullah dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan langkah-langkah mengenai perancangan database dengan tema toko komputer seperti itu. Untuk yang selanjutnya mungkin akan langsung saya coba mempraktikkan langkah-langkah dalam perancangan database tersebut. Untuk yang pertama, kita akan membangun atau merancang database yang pertama, yaitu pada MySQL 1, di mana database tersebut nantinya memiliki dua tabel, yaitu tabel toko dan yang kedua tabel produk. Untuk dapat membuat database tersebut, kita akan membuat terlebih dahulu user untuk nantinya yang menghandle pada database tersebut. Jadi sebelum membuat usernya kita akan masuk dulu menggunakan akun yang memiliki akses root seperti itu. Baik, kita akan coba login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam akses root tersebut. Nah, perintahnya seperti ini. Lalu kita akan tekan enter dikarenakan di sini saya tidak menggunakan password untuk hak akses tersebut, maka pada saat kita enter tanpa memasukkan password kita langsung dapat berhasil masuk ke dalam akses tersebut seperti itu. Untuk yang selanjutnya kita akan coba membuat user yang nantinya digunakan untuk menghandle database toko produk tersebut. Jadi kita akan coba langsung membuatnya seperti ini. Create user. Di sini saya menamainya dengan nama toko underscore produk seperti ini. Nah, saya memberikan nama toko produk dengan password toko produk seperti ini agar mudah diingat juga. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini terdapat respon yaitu query OK yang dimana kita telah berhasil membuat akun yang bernama toko underscore produk tersebut. Untuk yang selanjutnya kita akan memberikan hak akses kepada akun tersebut. Privileges. Nah, kurang lebih seperti ini untuk kita dapat memberikan hak akses atau privilege terhadap akun yang sebelumnya kita buat seperti itu. Nah, di sini terdapat respon query OK sama seperti sebelumnya, berarti kita telah berhasil memberikan hak akses terhadap user yang bernama toko underscore produk seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya pada tahapan berikutnya kita akan coba login atau masuk ke dalam akun yang sebelumnya kita buat dan akan dilanjutkan untuk masuk ke pembuatan database serta pembuatan tabel dalam database tersebut seperti itu. Kita coba masuk terlebih dahulu, sebelumnya kita akan exit dulu
keluar dari hak akses root atau akun yang kita pakai sebelumnya. Kita exit. Nah, setelah kita exit, kita clear terlebih dahulu supaya layarnya bersih kembali. Selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam akun atau user yang bernama toko_produk yang sebelumnya kita sudah buat dengan perintah yang kurang lebih sama seperti kita masuk pada hak akses root tadi sebelumnya, seperti itu. Di sini kita masukkan toko_produk. Di sini kita tambah parameter minp yang dimana karena user tersebut memiliki password seperti itu. Pada saat kita enter akan memberikan respon yang dimana kita akan wajib menginputkan password yang sebelumnya kita telah buat seperti itu. Kita masukkan. Nah, setelah kita berhasil masuk, kita selanjutnya akan melakukan pembuatan database yang bernama toko produk seperti itu. Di sini saya akan coba membuat database dengan nama toko_produk seperti ini. Nah, ketika database-nya selesai dibuat, maka akan muncul atau memberi MySQL memberikan respon query OK yang menandakan kita telah berhasil membuat database tersebut. Selanjutnya, kita akan menggunakan database tersebut atau masuk ke dalam database tersebut dengan perintah use. Dilanjut menggunakan nama database itu sendiri, seperti itu. Nah, setelah kita berhasil masuk ke dalam database tersebut, kita akan lanjut membuat tabel yang bernama toko seperti itu. Pada tabel toko ini memiliki beberapa kolom, yaitu terdiri dari yang pertama ada ID toko, selanjutnya nama toko, alamat toko, telepon toko, dan yang terakhir itu ada email toko. Kita akan coba create terlebih dahulu, create table toko. Di sini di dalamnya terdapat ID toko yang menggunakan tipe data integer, lalu juga sebagai primary key. Nama toko di sini menggunakan tipe data varchar dengan panjang 100. Selanjutnya ada telepon toko yang menggunakan tipe varchar juga. Di sini memiliki panjang data 20. Untuk email toko menggunakan tipe varchar, memiliki panjangnya 100 seperti itu. Lalu setelah itu kita akan coba create. Nah, di sini terdapat respon query OK yang dimana kita sudah berhasil membuat tabel toko dari database toko_produk seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membuat tabel produk. Pada tabel produk ini terdapat beberapa kolom yang dimana ada ID produk, yang selanjutnya ada nama produk, harga, stok, dan yang terakhir ada kategori seperti itu. Kita akan coba create. Di sini pada ID produk menggunakan tipe data integer sekaligus juga sebagai primary key. Untuk harga di sini menggunakan tipe data big integer.
menggunakan integer. Selanjutnya ada kategori, di sini menggunakan tipe data varchar dengan panjang 100 seperti ini. Mohon maaf ada kesalahan. Nah, di sini kita telah berhasil membuat tabel produk, dan untuk kedua tabel tersebut berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan mencoba menginsert data atau memasukkan data ke dalam kedua tabel tersebut. Seperti di sini kebetulan saya sudah menyiapkan beberapa data yang untuk dimasukkan ke dalam tabel toko. Agar tidak terlalu lama, di sini saya akan coba paste atau untuk memasukkan data terhadap tabel toko. Nah, di sini saya memasukkan beberapa data. Terdapat 5 data di sini. Yang pertama itu ada penamaan toko A, B, C, D, dan E sebagai contoh data yang nantinya akan kita gunakan seperti itu. Mohon maaf, tadi saya ada keliru pada pembuatan tabel toko, di mana ada salah satu kolom yang saya tidak masukkan. Jadi saya akan coba drop terlebih dahulu kolom atau mohon maaf, saya akan coba drop terlebih dahulu pada tabel toko. Saya akan coba drop. Seperti ini. Lalu saya akan coba membuat kembali tabel toko tersebut. Baik, saya sudah mencoba memperbaiki kesalahan atau kekeliruan tadi pada tabel toko tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan insert data pada tabel toko tersebut.
Di sini saya sudah menyiapkan beberapa baris data yang dimana untuk akan dimasukkan ke dalam tabel toko tersebut. Nah, di sini saya akan coba paste. Nah, di sini terdapat beberapa baris data. Di sini ada 5 jumlahnya yang saya sudah siapkan untuk dapat kita mencoba melakukan insert atau memasukkan data terhadap tabel toko tersebut. Kita tekan enter. Nah, di sini terdapat respon query OK, terdapat 5 baris yang telah kita berhasil masukkan ke dalam tabel toko tersebut. Sebelum kita lanjut memasukkan data ke dalam tabel produk, di sini saya akan coba query atau tampilkan terlebih dahulu pada data yang ada pada tabel toko seperti itu. Kita akan coba select bintang form toko seperti ini. Nah, setelah kita enter, maka di sini akan muncul beberapa kolom. Yang pertama ada ID toko, nama toko, alamat toko, telepon toko, dan yang terakhir ada email toko seperti itu. Di sini dapat kita lihat data yang kita masukkan memiliki sudah sesuai yang sebelumnya kita insert seperti itu. Yang data yang ditampilkan sudah sesuai seperti itu. Di sini tadi dengan contoh ada toko 1. Toko 1 yang pertama di sini juga sudah sesuai. Yang kedua ada toko B, di sini juga sudah sesuai lah pokoknya seperti itu. Jadi kita akan lanjut ke dalam tabel produk yang dimana saya juga sudah siapkan data yang akan kita insert seperti itu. Nah, di sini saya akan coba insert 5 baris data untuk tabel produk. Kita coba enter. Nah, di sini terdapat respon query OK dan juga ada record berjumlah 5 yang dimana 5 tersebut adalah data atau baris data yang kita insert di sini seperti itu. Jadi untuk membuktikan data tersebut memang sudah berada di dalam database, kita akan coba tampilkan terlebih dahulu pada tabel produk. Kita enter. Nah, di sini dapat terlihat data-data tersebut yang sebelumnya kita insert berhasil kita tampilkan seperti itu. Mungkin untuk penjelasan pada langkah-langkah MySQL 1 atau database 1 itu cukup sampai di sini terlebih dahulu, dan untuk penjelasan atau langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu pada database yang kedua atau MySQL 2 akan rekan saya jelaskan untuk yang selanjutnya seperti itu. Selanjutnya membuat skema 2. Baik, kita langsung saja ke caranya. Pertama masuk ke terminal, kemudian masuk ke MySQL-nya. Setelah masuk, buat username baru pada SQL. Setelah berhasil, kemudian beri hak akses pada user baru tersebut.
Setelah berhasil, kemudian keluar. Setelah itu masuk menggunakan user yang telah dibuat. Kemudian buat database dengan nama database cabang penjualan. Kemudian masuk pada database cabang penjualan. Kemudian buat tabel cabang pada database cabang penjualan. Maaf, ada kesalahan. Kemudian buat juga tabel penjualan.
Kemudian masukkan data pada tabel cabang dan tabel penjualan. Dikarenakan di sini saya sudah mempunyai datanya, kita masukkan saja. Kemudian masukkan juga pada tabel penjualan. Baik, untuk tahap yang selanjutnya yaitu pembuatan database pada Oracle, yaitu nantinya akan ada dua tabel. Yang pertama itu tabel karyawan dan yang kedua ada tabel posisi. Sebelum kita membuat tabel tersebut, kita harus masuk dulu ke Oracle dengan perintah seperti ini. Mohon maaf, ada typo. Nah, kita masukkan password. Nah, seperti ini. Setelah masuk, kita akan coba buat user terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat user menggunakan username seperti ini, pusat. Dan passwordnya juga sama seperti itu. Nah, setelah berhasil maka akan muncul tulisan user created yang menandakan bahwa user tersebut berhasil kita create atau kita buat. Selanjutnya kita akan memberikan hak akses pada user tersebut untuk skema pusat. Seperti ini. Mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan pada penulisan untuk memberikan perintah hak akses terhadap user yang sebelumnya kita sudah buat. Jadi di sini saya akan coba tulis kembali atau ketik kembali. Kita connect dulu ke dalam user system. Seperti ini. Selanjutnya kita akan coba berikan hak akses kembali dan net source database link create view create sequence to pusat, seperti ini. Nah, setelah kita berhasil, maka di sini akan mengembalikan respon yang dimana memiliki status grand sukses seperti itu. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan pembuatan tabel pada skema pusat atau pada database yang ketiga, yaitu di Oracle seperti itu. Saya akan coba buat terlebih dahulu yaitu tabel yang bernama karyawan. Di sini kita akan create table.
Pada tabel karyawan ini memiliki beberapa kolom, diantaranya yaitu ada ID karyawan, ada nama karyawan, beserta tanggal masuk, ID cabang, dan ID posisi. Saya akan coba inputkan. Untuk sintaks atau kodenya kurang lebih seperti ini. Mohon maaf, ada kesalahan pada line 6. Saya belum menyantumkan tipe datanya. Tulis ulang. Baik, untuk pembuatan tabel karyawan sudah selesai. Kita selanjutnya akan coba untuk menginsert atau memasukkan data ke dalam tabel tersebut. Di sini saya akan coba menginsertkan beberapa baris data. Oke, yang pertama saya akan coba insert beberapa baris data. Nah, di sini saya sudah coba menginsertkan satu data untuk membuktikan atau menguji coba data tersebut benar-benar masuk ke dalam database atau tabel karyawan tersebut. Kita akan coba tampilkan terlebih dahulu. Nah, di sini dapat terlihat data yang barusan saya ketik atau saya inputkan ini sudah terlihat atau sudah terbaca pada saat kita select atau tampilkan seperti itu. Di sini saya sudah kebetulan menyiapkan beberapa data untuk dapat mempersingkat waktu agar tidak terlalu lama dalam proses penginsertan data atau penginputan data ke dalam tabel. Maka saya akan coba langsung copy beberapa data tersebut.
untuk data kedua. Nah, baik, setelah semua selesai di input atau di insert, kita akan coba tampilkan terlebih dahulu atau tampilkan kembali data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Seperti ini. Nah, ini terlihat sudah muncul beberapa data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Baik, mungkin untuk pada tabel posisi atau pada tabel berikutnya akan disampaikan atau akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian buat juga tabel posisi. Selanjutnya mengisi data pada tabel posisi. Dikarenakan di sini saya sudah ada datanya. Kemudian kita akan memasukkan data pada tabel posisi. Setelah kita selesai membuat kedua tabel pada Oracle, yaitu tabel karyawan dan tabel posisi, selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan atau membuat koneksi melalui ODBC ini atau Open Database Connectivity, software yang memungkinkan aplikasi untuk mengakses berbagai macam sistem manajemen basis data. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Lalu kita akan coba add di menu atau di tab sistem DSN ini. Kita akan add. Di sini kita memakai MySQL ODBC versi 9.0. Lalu kita klik finish. Selanjutnya kita akan isi parameternya. Yang pertama ada data source name. Data source name ini kita akan beri nama MySQL_TP supaya mudah diingat untuk konfigurasi parameter yang selanjutnya. Untuk deskripsinya saya beri nama seperti ini. Selanjutnya di sini untuk port dibiarkan default karena kebetulan saya memakai port default dalam server MySQL-nya. Di sini untuk user kita masukkan toko_product menyesuaikan yang sudah dibuat sebelumnya pada tahapan awal.
Untuk password kita masukkan juga. Nah, untuk database di sini kita pilih toko_produk, lalu kita bisa melakukan testing atau pengecekan terlebih dahulu untuk koneksinya. Kita akan coba lakukan tes. Nah, di sini ada hasil tesnya bahwa koneksinya sudah successful atau sudah sukses terkoneksi seperti itu. Kita klik OK, lalu OK. Di sini kita OK. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mengkonfigurasi atau membuat file dengan nama atau inisialisasi. Saya akan menunjukkan foldernya terlebih dahulu, letak foldernya. Nah, untuk letak foldernya tentunya pada directory Oracle, terus pada produk versi Oracle-nya, lalu diikuti server HS admin. Nah, di sini kita akan membuat file baru. Kita beri nama init mysql_tp.ora. Saya akan coba membuatnya di menggunakan aplikasi Notepad++ seperti itu. Nah, di sini kita akan coba mengetikkan parameter seperti ini. Nah, lalu di sini terdapat dua parameter yang perlu perhatikan kita di sini. MySQL_TP sesuai penamaan saya buat sesuai penamaan yang sebelumnya sudah dikonfigurasi pada software ODBC-nya seperti itu. Kita save Oracle exe app Oracle product HS admin. Nah, di sini nama filenya kita beri nama init MySQL untuk supaya mudah diingat saja. Nah, seperti ini. Jika kita sudah set, lalu kita masuk ke file listener.ora. Masih di direktori yang sama, hanya berbeda paling mundur dua direktori. Masuk ke folder network lalu admin. Nah, di sini kita buka file listener.ora-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan parameter baru di bawahnya untuk konfigurasi MySQL_TP tadi. Kita masukkan. Nah, di sini terdapat beberapa baris. Yang pertama ada SID name, itu isinya MySQL TP ini. Salah. Nah, ini untuk MySQL TP ini sesuai yang kita tadi buat sebelumnya ya. Pada tahapan sebelumnya kita beri nama MySQL TP untuk mengkonfigurasi pada database 1 yaitu pada tabel toko produk itu, supaya lebih gampang saja untuk inisialisasinya. Oh ya, satu lagi. Nah, di sini juga perlu diperhatikan pada buka kurung atau tutup kurungnya supaya kita menghindari error juga nantinya. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi TNS name ora ini. Jadi di TNS names ora ini kita akan menambahkan beberapa baris kode di sini.
Yang pertama kita tulis MySQL TP di sini, lalu description, lalu masukkan address, protokol, TCP, host. Nah, untuk hostnya di sini yaitu localhost, lalu ada port, selanjutnya ada connect data dengan SID, name-nya itu MySQL TP, sama seperti pada konfigurasi di software ODBC-nya seperti itu. Selanjutnya kita tutup, lalu ada AS, oke. Lalu kita jangan lupa untuk tutup kembali, buka kurung sebelum description ini untuk mencakup semua kode, baris kode yang ada di dalamnya seperti itu. Kita save. Nah, lalu setelah ini kita akan coba merestart service Oracle XE TNS Listener ini untuk supaya Oracle-nya bisa load konfigurasi yang sudah kita tulis barusan. Kita cari yang bernama ini Oracle XE TNS Listener. Kita bisa klik kanan lalu restart, atau bisa juga klik pada tombol di sini restart the service. Kita restart. Nah, setelah kita berhasil merestart, selanjutnya kita akan masuk pada tahapan konfigurasi atau tahapan membuat database link pada MySQL 1, yaitu yang berisi tabel toko produk. Tapi sebelum itu rekan saya akan menjelaskan untuk langkah-langkah pembuatan koneksi ODBC pada MySQL 2 yang akan juga dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, membuat koneksi dari MySQL ke Oracle menggunakan ODBC. Kita buka saja aplikasi ODBC-nya. Setelah itu masuk ke sistem DSN, kemudian add, kemudian finish. Kita beri nama data source name-nya yaitu MySQL CP atau cabang penjualan. Kemudian kita beri deskripsi DP cabang penjualan. Kemudian ini kita isi localhost. Untuk username-nya kita isi yang telah dibuat pada MySQL sebelumnya. Kemudian kita tes, connection sukses, kemudian oke lagi. Setelah itu kita buat file init mysql _cp.ora. Di sini saya akan membuatnya di Notepad++. Kemudian isikan nama file tersebut seperti berikut. Kemudian kita simpan filenya.
di local disk C, kemudian Oracle F product. Setelah itu di server HS admin. Sini kita beri nama init mysql_cp.aura. Kemudian kita save. Setelah itu kita close saja. Sini ada. Kemudian setelah itu masih kita buka di folder server network admin. Kita buka file listener.aura ini menggunakan Notepad++. Kemudian di sini kita tambahkan konfigurasi SID, SQL CP yang kita buat tadi. Kemudian karena di sini lokasinya sama, kita copy saja dari yang konfigurasi atas. Kemudian kita copy juga dari sini. Kemudian kita save, masih di folder yang sama. Kita buka tnsname.aura. Di bagian bawah sini kita tambahkan konfigurasi. Protokolnya TCP, kemudian hostnya itu localhost, dan portnya 1521. Kemudian kita save. Setelah keduanya selesai membuat koneksi atau koneksi dari kedua database MySQL tersebut berhasil dibuat, lalu kita akan mencoba membuat database link. Yang pertama, saya akan menjelaskan pembuatan database link pada database 1 atau skema 1 yang berisi tabelnya, yaitu tabel toko dan produk. Tadi seperti itu. Kita akan masuk dulu seperti pada yang konfigurasi sebelumnya. Kita masuk dulu dengan username atau user pusat seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat link atau database link. Nah, di sini saya akan beri nama lk_mysql_tp supaya mudah diingat saja, tetapi ini bisa diisi apapun menyesuaikan dengan kebutuhan saja, seperti itu. Lalu untuk baris yang kedua kita akan connect ke
tabel atau database toko, maaf. Lalu kita akan connect ke dalam user toko produk. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir kita using menggunakan koneksi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu MySQL_TP seperti itu. Kita coba. Nah, setelah database-nya berhasil dibuat atau database link tersebut berhasil dibuat, kita akan mencoba menampilkan data dari database tersebut. Kita akan mencoba menampilkan kedua tabel atau data yang ada di dalam tabel toko dan produk. Kita tampilkan, coba tampilkan seperti ini. Nah, di sini mohon maaf terjadi error. Sepertinya saya ada keliru pada konfigurasi MySQL ini, atau yang berada di dalam file Oracle tadi, seperti itu. Saya akan coba troubleshoot terlebih dahulu. Baik, mohon maaf sebelumnya saya tadi mengalami error. Ada salah penulisan pada SID di file TNS names ora tadi. Saya ada sedikit typo seperti itu. Untuk yang selanjutnya saya akan coba kembali query. Percobaan kembali query. Seperti ini. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data dari database yang pertama atau skema 1 yang berisi tabel toko dan produk seperti itu. Nah, di sini sudah tampil. Nah, dan kita bisa lihat berarti konfigurasi yang tadi kita jalankan itu sudah berhasil, dan koneksi Oracle terhadap MySQL sudah terhubung dengan baik seperti ini. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini untuk penjelasan atau tahapan pada konfigurasi ODBC dan koneksi terhadap MySQL 1 atau skema 1 seperti itu. Untuk selanjutnya membuat database link dari MySQL ke Oracle. Baik, kita langsung saja buka terminal Oracle-nya. Kita masuk ke skema pusat. Setelah itu kita membuat view untuk tabel cabang dan tabel penjualan.
Kemudian buat juga view untuk penjualan. Ada sedikit kesalahan. Kita coba tampilkan datanya. Data berhasil tampil. Kita juga tampilkan dari tabel produk. Data berhasil tampil. Oke, setelah kita selesai membuat atau mengkonfigurasi koneksi antar Oracle dan MySQL, selanjutnya kita akan coba membuat database link dari Oracle dan MySQL seperti itu, antar MySQL dan Oracle seperti itu. Pertama kita connect dulu atau masuk dulu ke skema pusat seperti ini. Nah, setelah connect kita akan coba karena kita tadi sebelumnya sudah mencoba terlebih dahulu untuk menampilkan data percobaan tampil data dari MySQL 1 atau skema 1, kita akan coba membuat view untuk tabel toko dan produk. Kita akan coba buat dulu untuk tabel toko. Kita akan create. Di sini ada create or replace, bisa kita artikan mungkin untuk kita create atau replace konfigurasi yang sudah ada seperti itu. MySQL, kita select. Pertama ada ID toko, nama, selanjutnya ada alamat, ada telepon, dan yang terakhir ada email toko.
Selanjutnya kita akan pilih tabelnya, yaitu tabel toko. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tekan enter. Mohon maaf, di sini saya ada keliru pada line 1 atau perintah pertama yang saya inputkan. Seperti ini. Mohon maaf. Nah, di sini saya kurang menambahkan view. Jadi kita create atau replace view yang bernama view underscore toko underscore mysql seperti itu. Kita inputkan kembali. Nah, seperti ini. Toko SQL seperti ini kurang lebih. Mohon maaf, saya lupa untuk selectnya, tertinggal. Select ID telepon seperti ini. Nah, setelah berhasil dibuat, maka akan muncul tulisan atau mengembalikan respon bahwa view-nya telah tercreate seperti itu. Sebelum kita lanjut ke yang kedua, kita coba tampilkan terlebih dahulu ya untuk view yang telah kita buat seperti itu. Kita coba tampilkan, select bintang form, kita diikuti dengan nama view-nya, view toko underscore mysql seperti ini. Nah, kita dapat melihat bahwa data tersebut berhasil kita tampilkan. Untuk yang selanjutnya kita akan coba membuat view untuk tabel produk seperti itu. Kita create kembali seperti tadi, create or replace view product underscore mysql. Yes, kita select datanya, kolomnya yang pertama ada ID produk, yang kedua itu ada nama produk, yang ketiga ada harga, keempat itu stok, dan yang kelima itu ada kategori seperti ini. Lalu kita dari tabel produk seperti itu. Nah, kita tekan enter. Nah, setelah kita view-nya berhasil dibuat, kita coba select kembali seperti tadi. Cuman kita bedanya kita select ke view produk seperti itu. Produk underscore mysql. Kita enter. Nah, di sini juga sudah muncul produknya. Nah, sampai tahap ini kita sudah berhasil membuat dua view. Yang pertama itu view untuk tabel toko, yang kedua itu untuk tabel produk, kurang lebih seperti itu. Kita selesai membuat view dari kedua skema database tersebut, atau tepatnya skema MySQL tersebut. Kita akan mencoba, tepatnya saya akan mencoba membuat view gabungan data karyawan dan data cabang seperti itu. Kita coba buat replace view gabungan kita select datanya, kita select pusat. Kita copy saja biar lebih cepat. Tanggal masuk seperti ini. Kita coba rapihkan dulu.
Nah, untuk pada tabel cabang kita akan tampilkan nama cabangnya seperti itu. Nama cabang kita ambil dari tabel karyawan. Yang kedua kita join, lalu kita join terhadap view dari cabang MySQL seperti ini. ID cabang. Kurang lebih seperti ini untuk query-nya. Kita coba running. Nah, di sini dapat terlihat kita berhasil membuat view dari yang bernama view gabungan underscore karyawan underscore cabang ini. Nah, setelah itu kita akan coba select atau coba tampilkan datanya. Select bintang form view gabungan karyawan cabang. Nah, seperti ini. Maaf. Kita coba query untuk tes tampilkan datanya. Nah, kita run. Nah, di sini dapat terlihat tabel yang menampilkan data sesuai view yang kita buat tadi, di mana data tersebut terdiri dari ID karyawan, nama karyawan, tanggal masuk, dan yang terakhir ada nama cabang. Nah, di sini dapat terlihat kita berhasil menampilkan antar data, yaitu data karyawan dan data cabang yang berada di skema MySQL, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk percobaan gabungan data yang lainnya atau yang selanjutnya akan dicoba atau dipraktikkan oleh rekan saya seperti itu. Selanjutnya membuat view untuk menggabungkan 3 database. Oke, kita langsung saja buat view-nya.
Baik, kita tampilkan datanya. Tampil, kita buka saja di web. Maka tampil seperti berikut. Baik, setelah kita mencoba beberapa gabungan data atau membuat view gabungan data dari beberapa skema, saya akan coba menggabungkan ketiga data atau ketiga skema tersebut yang terdiri dari beberapa kolom yang mencakup beberapa tabel seperti ID karyawan, nama cabang, nama toko, nama produk, dan jumlah. Di sini jumlah ini didapatkan dari tabel penjualan seperti itu. Kita akan coba buat. Kita create or replace view. Kita select. Mohon maaf. Di sini ada kesalahan. Cabang. Kita ambil dari view cabang. Kita join kembali.
join. Nah, di sini kita join ke kita join kembali ke view produk, view produk underscore MySQL. View product MySQL isi di Nah, untuk yang terakhir pada join ini kita akan join terhadap tabel posisi. Posisi seperti ini. Mungkin untuk query-nya kurang lebih seperti ini. Kita akan coba running. Di sini terdapat error. Sebentar. Di sini terdapat kurang 1 koma sebelum kita select tabel atau kolom nama posisi ini. Nah, di sini sudah selesai dibuat, view-nya sudah berhasil di-create. Kita coba untuk query datanya seperti itu. Kita query select bintang form gabungan semua data. Di sini view. Kita akan coba running. Nah, pada saat kita running, di sini dapat terlihat ada 3 karyawan. Yang pertama itu bernama Alfi, terus Meida, dan yang ketiga ada Asep. Nah, di sini mereka itu memiliki data yang berbeda-beda ya. Tentunya di sini Alfi berada di toko 1 dengan memiliki penjualan 10 dengan nama posisinya manajer di sini yaitu. Nah, untuk data yang lainnya kita bisa query juga atau bisa kita tambahkan. Kita coba modifikasi untuk view-nya. Nah,
di sini kita coba untuk menambahkan apa ya? Di sini kita coba menambahkan produk kopi seperti ini. Nama produk. Di sini kita bisa juga beri alias menjadi jumlah penjualan seperti ini. Kita coba running. Nah, setelah berhasil dibuat, kita coba select atau tampilkan kembali. Select bintang form view gabungan semua data seperti ini. Taran. Nah, di sini dapat terlihat karyawan yang bernama Alpi. Contohnya di sini memiliki jumlah penjualan sebanyak 10 dan memiliki posisi atau jabatan sebagai manajer di sini. Contohnya seperti itu kurang lebih. Kita juga bisa menampilkan untuk gaji dari suatu karyawan tersebut. Soalnya kita tadi memiliki tabel atau kolom tabel posisi yang memiliki kolom gaji nominal dan maksimal. Kita coba tampilkan gaji maksimal. Kita coba tampilkan di sini. Gaji maksimal. Kita buat create ulang datanya. Nah, setelah berhasil, kita coba select kembali datanya. Kita select view gabungan data. Semua. Nah, mohon maaf, select bintang form view gabungan semua data. Mohon maaf, di sini ada typo. Kita run. Nah, di sini kita tadi menambahkan kolom gaji untuk kita tampilkan di tabel ini. Nah, dapat terlihat di sini sudah tampil atau sudah muncul ketika kita query ke dalam view yang bernama view gabungan semua data ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pembuatan dan perancangan database yang sudah dipresentasikan. Kami menyadari mungkin masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian atau dalam saat kita melakukan praktik pengetikan sintak SQL-nya dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.